Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan dinyalakan kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekal tanpa padang wis dadi program. Ya, jadi hari ini perkuliahan Rekayasa Pondasi pertemuan ke-11. Jadi sebelumnya kemarin di pertemuan 10 kita telah membahas dari uji beban dan juga ada tugas selain ada uji beban yaitu uji pemancangan. Nah, dari beberapa eh, tugas yang sudah diberikan kemarin, kami melihat dari saya dan juga Pak Agatha melihat ada banyak sekali mahasiswa yang masih salah dalam proses untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan lagi. Nanti silakan saya berikan waktu 5 menit untuk teman-teman mempersiapkan Excel-nya juga. Excel yang kemarin nanti silakan diperbaiki bagi yang salah. Nanti saya berikan file yang saya tampilkan file yang sudah benar dan kesalahan letak-letak kesalahannya ada di mana saja. Nanti saya paparkan. Silakan segera dibuka dulu laptopnya dan juga membuka file Excel-nya. Tujuannya aku. Tasnya siapa iki yo? Bebek mangku ini aja. Oke ya, sudah dibuka ya laptopnya. Jadi ini yang saya bahas, ini Excel untuk uji pemancangan. Jadi eh, dari beberapa mahasiswa itu masih ada yang kebalik-balik. Kebalik-baliknya gimana? Jadi Excel pemancangan sama Excel yang uji beban itu ada yang masih digabung-gabung atau kebalik. Jadi seharusnya uji beban dimasukkan ke uji pemancangan, seharusnya pemancangan dimasukkan ke uji beban. Dan juga ketika memasukkan QU dan QP-nya itu juga ada yang kebalik. Ada yang QU-nya menggunakan uji pemancangan, QP-nya menggunakan uji beban, ataupun sebaliknya. Jadi perlu di garis bawahi di sini bahwa eh, kalau dengan yang kemarin kan ada 3 file. Jadi file yang kedua itu untuk uji beban dan file yang ketiga itu untuk pemancangan. Kemarin kan sudah diberikan kode kan ketika proses untuk mengumpulkan tugasnya itu kan ada simbol 3 ya kan. Kalau simbol 3 ini berarti uji pemancangan. Nah, dari proses pengumpulannya kemarin juga masih banyak dari mahasiswa yang eh, mungkin salah memberikan nama filenya, mungkin tidak membaca. Nah, itu nanti lain kali ketika diberikan tugas itu silahkan dibaca kembali. Kode 1 itu untuk apa, kode 2 itu untuk apa, kode 3 itu untuk apa. Nah, kita masuk ke mungkin kalau impor yang CSV ini saya rasa teman-teman semua sudah bisa ya.
untuk menggabungkan impor dari CSV-nya saya rasa sudah bisa. Nah, yang kebanyakan salah itu yang pada sheet tabel dan grafik seperti ini. Jadi apa yang pertama, kalau uji pemancangan itu kedalamannya di sini itu adalah setiap 1 mili. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Sampai dengan 250 di sini. Oke, itu untuk uji pemancangan. Kalau untuk uji beban, kemarin sampai berapa? Sampai ini kan penurunan yang disajikan pada grafiknya di sini, ya kan? Itu kalau untuk uji beban. Nah, kalau uji pemancangan itu 0 sampai 250. Ini perlu diketahui ya. Jadi kemarin juga masih banyak teman-teman yang masih salah gitu. Terus selain itu untuk pewarnaannya, jadi masih ada mahasiswa yang pewarnaannya itu secara acak, jadi tidak sesuai dengan instruksi kemarin, di mana nanti warnanya itu harus diseragamkan. Ini saya memberikan contoh yang benar. Jadi untuk QU warnanya seperti ini, untuk QP warnanya seperti ini, untuk QS warnanya seperti ini, gitu ya. Nanti sembari saya jelaskan, sembari teman-teman mengecek di Excel-nya masing-masing apakah sudah benar atau belum. Kalau masih salah, silakan langsung diedit seperti itu ya. Kemudian selain pewarnaannya juga penamaannya. Jadi contoh di sini eh, kita sepakati supaya seragam itu penulisan simbol di sini itu yang benar itu seperti ini. Jadi QU ini saya perbesar. Ini yang benar. QU di sini CL atau CR disesuaikan. Kalau kranial itu CR, kalau caudal itu CL. Nah, ini juga menggunakan huruf kecil ya. Jadi hanya Q-nya saja yang besar di sini. Kemudian yang O-nya juga kecil, CL atau CR-nya juga kecil. Nah, ini kan salah. Nah, ini kan ada spasi, terus kemudian ada baru dituliskan CL dengan C-nya huruf besar. Nah, ini salah. Yang benar itu harusnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini yang benar itu seperti ini. Yang IP juga seperti itu. Jadi silakan diseragamkan teman-teman. Yang benar itu seperti ini. Ini juga salah. Ini benar, ini salah, ini benar. Jadi diseragamkan untuk penulisannya itu QU, QP atau QS, kemudian diikuti dengan huruf kecil CL, CR, kemudian di spasi dituliskan L per H-nya seperti itu. Itu untuk penamaan atau simbolnya seperti itu. Kemudian untuk uji pemancangan supaya teman-teman di sini tidak bingung, itu nanti silakan pada bagian keterangan ini silakan dihapus. Ya, ini keterangan untuk di uji beban saja. Untuk pada uji pemancangan atau data pemancangan ini silakan dihapus seperti itu. Ya. Kemudian selain ini ada beberapa teman-teman yang di tabel ini itu masih belum diberikan warna pada delta yang minus-minus. Nah, warnanya juga disesuaikan dengan warnanya yang ini. Ada beberapa teman-teman yang belum mewarnai atau menandai dari deltanya yang minus-minus di sini. Silakan ditandai. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke grafik. Nah, di sini mungkin letak yang sangat banyak kesalahannya dari mahasiswa itu pada bagian ini. Jadi yang pertama itu pastikan supaya nanti seragam semua mahasiswa seragam itu penulisan grafiknya atau penampilan grafiknya itu harus seperti ini. Seperti ini maksudnya gimana?
Jadi harus ada title dari grafiknya di sini. Kemudian harus juga ada dari axis title-nya di sini. Masih banyak teman-teman yang tidak ada grafiknya, tidak ada judul grafiknya, dan juga tidak ada title dari aksisnya di sini. Jadi cuma angka-angka saja. Nah, ini kan jadi nggak tahu. Orang lain ketika melihat itu kan nggak tahu ini grafik apa, kan seperti itu. Nah, jadi harus ada judul dari grafiknya di sini. Oke. Nah, penulisan dari judulnya di sini juga kemarin saya lihat itu bermacam-macam. Jadi ada yang dituliskan seperti ini benar. Ada yang dituliskan lainnya. Jadi kita seragamkan untuk penulisan atau penamaan grafiknya di sini atau title-nya itu seperti ini. Oke, di kesemuanya grafik. Nah, eh, untuk uji pemancangan, ya ini kita fokus di uji pemancangan itu. eh, Kalau di uji beban kan tulisannya settlement, ya kan? Kalau di uji pemancangan itu diganti dengan kedalaman, ya. Jadi kalau di uji beban itu settlement atau penurunan. Kalau di uji yang pemancangan, data pemancangan itu settlementnya ini diganti dengan kedalaman, termasuk juga di bagian sini diganti juga dengan kedalaman, gitu ya. Ini silakan segera langsung diedit. Nah, ini diedit di semua grafiknya. Harus seperti itu. Dan jangan lupa ketika menuliskan axis title-nya di sini, silakan harus ditambahkan satuannya. Karena kalau tidak ada satuannya, ini bingung. Maksudnya 10 ini 10 apa? Tapi kalau ada satuannya, misal 10 ini 10 apa? 10 milimeter. Seperti itu. Jadi untuk yang di sini, sumbu X-nya di sini, itu satuannya adalah kilogram. Sedangkan sumbu Y-nya di sini, itu satuannya adalah milimeter. Seperti itu. Oke. Dan pastikan untuk sumbu X-nya atau QU, QP, dan juga QS-nya yang berada di sumbu X ini jangan menggunakan grafik log. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini benar. Jadi dia tidak menggunakan grafik log. Jangan menggunakan grafik log. Jadi kita menggunakan skala biasa saja. Oke, seperti itu ya. Dan nanti silakan diperbaiki untuk Excel dari uji pemancangan maupun dari uji beban. Karena nanti dari Excelnya uji pemancangan ini nanti masih ada analisis selanjutnya. Mungkin teman-teman ada yang baca di Spada terkait korelasi daya dukung perhitungan daya dukung berdasarkan hasil uji dari CPT atau penetration test gitu. Itu nanti kita bisa menghitung daya dukungnya juga dari Excel-nya ini. Maka sebelum itu kita beranjak ke situ, maka Excel-nya ini harus sudah benar terlebih dahulu. Dan semua mahasiswa itu sama. Sama dalam artian ada title-nya, ada axis title-nya, skalanya sudah benar, pemasukan datanya sudah benar. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya, Buat yang ditandai itu hanya yang apa tentang HIU HIP itu cuma yang deltanya saja. yang pada bagian ini, yang pada bagian Iya, yang tabel ini. iya. Karena Ya, HIS saya itu ada beberapa yang negatif nilainya. HIP IS-nya HIS-nya. negatif, Iya, IS-nya negatif. Gak iya, apa, nilai sampai HIS-nya tanda negatif. juga berarti. Berarti IS-nya ditandai juga. Ya udah itu coba. Terima kasih. Oke, ada yang lain?
Oke ya, silakan. Ini saya beri waktu 15 menit, nanti sampai jam 1 lebih 45 menit. Nanti silakan langsung saja sekarang dikerjakan. Nanti setelah jam 1 lebih 45 menit, nanti akan saya cek secara random. Seperti itu. Segera dikerjakan sekarang. Nanti semisal ada pertanyaan, silakan langsung bertanya saja. Ini yang dirubah juga file selain uji pemancangan juga uji bebannya ya. File uji beban juga dirubah juga, dibenarkan kalau masih ada yang salah. Sal, ngaji. Ayo kakek kita ngaji yuk. Ya, ada tambahan informasi ya, saya lupa tadi. Nanti untuk absennya juga jangan lupa absen di Sepada dan juga seperti yang di Zoom kemarin, nanti silakan saat teman-teman Zoom ini nanti silakan di screenshot dimasukkan ke Google Drive, di-linkkan ke Google Sheet-nya, gitu ya. Tapi tetap absen di Sepada, itu ya. Yo iya aku kak kopi, tapi pesen kopi yang sama kayaknya kan lebih kayak gitu. Aku tuh kayak bawang. Kamu tuh ini, ya ini kamu dewe kan? Wah, yo, gak kok wait, kayak sama milimeter kok.
Dit, mic-mu loh. Malah nyetel Metro TV. Mau apa? Maaf, Ya, gimana? Tadi ada yang bertanya? Gimana? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Nanti yang saya tunjuk, silakan share screen. Nanti terkait hasilnya, nanti saya cek apakah masih ada yang salah. Coba silakan share screen, Fitria Romandasari. Fitria,
Silakan share screen. Mending foto naman ko mo teh. Jadi kok gak muncul-muncul gini. Sebentar Pak, masih Di mute. masih lemot. Oke ya wes, santai nih. Ya Pak. Hmm. Gue ngenek loh. Bro. Mending kirim nih aku share screen gue gue. Nah, Mana ya? WA mu teman-teman. Aduh, Yoi. ora mandek iki lho, double klik to enter full gitu loh. Iki ada datanya nih gini. Kok, lo kan dek kan. Ya wes, lek ono Dona yang share screen wes Dona. Ayo Dona share screen. Yang pemancangan ya Pak? Ya, Fitria sampean stop share dulu. Kelihatan Mbak? Kelihatan. Lagi Excel sing tak buat contoh tadi tuh. Iya. Ya wis ono ganti. Ganti. Ki ndak ke contoh mang ya penak memperbaiki nih. Ganti liane. Dek. Coba Prima Nugroho. Silakan share screen. Loh, nanti kok hilang Prima Nugroho. Ini Prima Nugroho. Belum, Pak. Masih proses, Pak. Gak apa-apa, share screen. Gak apa-apa, tetap sama share screen. Belum selesai retake gak apa-apa. Ini yang uji beban atau uji pemancangan? Prima. Teman nyalakan mic-nya. Suaranya mantul, Bang. Sampean rada ngadoh karo kancamu. Pas apa? Nah, ini grafiknya kan belum kok perbaiki. Coba scroll ke atas. Wes, Pak ngelek, Pak.
Coba scroll ke atas. Jadi burung kok scroll ke atas loh. Coba aku pengen lihat yang bagian atas. Ayo Prima Nugroho. Oke. Oke. Wis, stop Sharon. Nggak respon Prima Nugroho. Nanti segera diperbaiki. Ya Pak, ya. Coba lagi sampean share screen. eh Pinka Dewi. Silakan coba share screen. Ayo silakan share screen. Iya. Iya, sebentar, Pak. Masih dicari data. Tadi tak cek ada yang belum juga. Sebentar. Kenapa sih? Ya, Pak. Ayo segera share screen. Nah, itu kan grafiknya kan belum diperbaiki, belum ada title-nya, title grafiknya belum ada, title aksisnya belum ada. Iya, Pak. Nah, nanti diperbaiki lagi ya. Ya, siap, Pak. Baik. Coba ini yang uji apa ini? Mana, Pak? Ini untuk uji apa ini? Kaudal. Bukan kaudal. Atau kayak ini Coba geser ke kiri, geser ke kiri. Bukan, geser ke kiri. Coba di scroll ke bawah. Nah, itu kan belum ditandai kan, yang minus-minus juga belum ditandai. Zoom bareng-bareng.
dan nanti segera diperbaiki untuk grafik-grafiknya itu sama yang penandaan-penandanya tadi, silakan diperbaiki lagi ya. Ya, baik, Pak. Siap. Nanti saya perbaiki lagi. Saman stop share. Jadi ya, ini nanti silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan terakhir hari ini jam 12. Formatnya masih sama kayak yang kemarin, jadi nanti dikirimkan melalui email lagi. Jangan lupa untuk penamaan filenya, jangan sampai lupa. Di Spada sudah ada urutannya 1, 2, dan 3-nya itu apa. Nanti rekaman dari Zoom ini juga akan segera diupload di YouTube. Nanti ketika sudah selesai, nanti bisa langsung dicek di YouTube-nya Pak Agatha. Nanti juga saya linkkan di Spada. Jadi mungkin apabila tadi penjelasannya ada yang mungkin terlewat, sampai masih bingung, nanti bisa lihat di rekamannya, gitu ya. Nanti dikumpulkan tugasnya ini, filenya, 3 filenya tadi yang sudah diperbaiki, dikumpulkan lagi melalui email dengan format yang sama kayak yang kemarin. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Pak, untuk Dika. Belum, Pak. Apa? Nggak jelas sih. mohon maaf Pak, Ya, mau tanya perihal kedalaman itu pakai D apa ditulis kedalaman Pak? boleh Pak. Boleh pakai D, boleh pakai kedalaman, karena D itu kan artinya juga kedalaman. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf, Adika, izin bertanya. Untuk pengumpulan filenya itu berarti semua mahasiswa ya, Pak? Ya, ya, semua mahasiswa. Oh, gitu. Semisal, berarti kalau dirasa sudah benar, terus hanya kurang, apa ya, kayak salah nulis settlement yang seharusnya ditulis, apa tadi, Pak, lupa Lah ya lagi. apa? Bentar, Pak, lupa. Lah piye iso lali. Kedalaman. Nah, itu kedalaman. Nah, itu berarti cuma dibenerin itu tok, terus benar dikumpulkan lagi gitu, Pak. Ya, ya, Oh, terima kasih, Pak. ya. Pak, izin tanya. Apa? Untuk grafiknya itu diberi legend, Pak. Yang untuk gabungan yang diberi legend. Karena kan untuk apa yang grafik selain yang gabungan, saya ini tak share ya. Nah, kalau untuk cuman 1 garis ini kan tidak perlu diberikan legend, kan sudah diketahui ya, garisnya ini yang biru ini warnanya apa. Tapi kan kalau untuk yang gabungan, nah ini belum diberikan legend ini. Nah, jadi tambahan catatan ya harus diberikan legend. Jadi kalau untuk yang gabungan kan ada yang grafik yang pertama sama grafik yang kedua yang delta, ini harus diberikan legend. Legend itu seperti apa? Legend itu ini. Tinggal sampai plus di sini, sampai klik grafiknya, plus kemudian diklik legend. Nah, di sini. Nah, ini kan belum sesuai nih. Nah, caranya bagaimana? Nanti silakan di bagian select data, di bagian ini. Penamaan ininya disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan ini. Nih, apakah dia IU, IP, atau QS. Nah, namanya sesuai dengan yang ini.
Kalau yang grafik satunya, yang delta itu juga namanya seperti yang di sini. Misal delta QSCL 26,67 seperti itu. Nah, nanti silakan diedit di bagian select data, ini sampai edit. Nah, series name-nya di sini diberikan nama. Itu sesuai dengan datanya. Nah, eh, nah ini bisa untuk memangkas itu bisa sampai masukkan di pada bagian grafiknya di sini supaya tidak memakan tempat legendnya ini. Nah, kalau untuk semisal didapatkan grafik ada yang negatif di sini, itu nanti silahkan diedit jadi supaya aksisnya ini menjadi 0. Nah, sampean bisa ke aksisnya di sini, kemudian sampean klik kanan, format aksis. Nah, di sini minimumnya ini dibuat menjadi 0. Maaf, ada revisi ya. Jadi tidak seperti itu. Ini saya kembalikan lagi. Nah, yang diedit itu di bagian aksisnya yang sini. Ini kan aksisnya kan terletak di X-nya sama dengan 0. Nah, ini samain rubah untuk horizontal aksisnya ini samain ganti menjadi -2 supaya dia menjadi ke arah sini. -2. Aduh, enggak mau tuh, Pak. Oh ya, yang pada bagian ini ya, yang bagian sumbu X-nya di sini itu disesuaikan dengan yang paling pojok di sini. Vertical axis cross-nya itu dirubah, axis value-nya di sini disesuaikan dengan nilai yang terakhir berada di sini supaya sumbu Y-nya menjadi tidak berada di 0 tapi berada di -2. Nah, ini nanti disesuaikan untuk di kesemuanya. Contohnya misal ini. Ini kan penomorannya kan berada di tengah. Nah, supaya dia berada di sini, nanti silakan diklik pada bagian yang sumbu X-nya, kemudian axis value-nya ini dirubah menjadi sesuaikan dengan ini. Ini -0,1. Nah, seperti itu. Nah, misal tadi menumpuk seperti ini, silakan diperbaiki supaya mudah untuk dibaca. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agatha. Silakan Pak Agatha. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Dika. Nah, sekarang ini ganti kita lanjut. Tapi sebelum itu coba saya cek dulu ya. Maksudnya apakah pemahaman terkait daya dukungnya seiling ora ya. Coba ini, Dwi Indah ini. Kira-kira yang daya dukung itu apa? Dwi Indah SN. Iya, Pak. Lah ya, daya dukung itu apa? Yang dimaksud daya dukung itu apa?
Mic-nya sama nyalakan. Mic dinyalakan, mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan. Dan nyala no iki panggah abang itu. Apa yang dimaksud daya dukung? Daya dukung yaitu eh, kemampuan tanah untuk menahan beban yang bekerja di atasnya. Tugasnya untuk mencegah keruntuhan. Ya oke lah, maksudnya wis. Yo meskipun anu tapi oke lah, maksudnya bener. Oke, sekarang Dompi Tegarido. Komponen daya dukung apa aja? Komponen daya dukung yaitu IU dan QS. IU dan QS. Iki wis pertemuan piro iki? 11 itu. Daya dukung mulet kayak iki jane motor. Apa? QS dan IP, Pak. QS dan QP. Yang lengkap Ya. loh, daya dukung adalah sama dengan opo ngono lho. Komponennya apa aja? Daya dukung ultimate adalah IP daya dukung ujung ditambah PS daya dukung ultimate. QS daya Selimut, dukung Pak. apa? QS daya dukung apa? Daya dukung selimut. Nah, iya. Iki pertemuan 11 daya dukung wangel ngene sih an. Oke, terus lanjut saiki. Bayu Aji, Rekso. Yang di KIP itu apa? Daya dukung ujung, Mbak. Ya iya. Komponennya apa? Ya roh kan mesti daya dukung ujung. Apa? Komponennya daya dukung titik dikali ujung luas tiang. Lah ya, apa? Jadi notasinya apa? Notasinya apa? QP dikali AB, Pak. QP Dikali yang AB. mana? QP kecil dikali AB. QP kecil dikali AB. Kalau QS? FS dikali AS. FS kali AS. Oke. Sekarang Dona. Ya, tadi kan QP sama dengan Q kecil P dikali AB. Q kecil P itu terdiri dari apa? Tegangan efektif dikali ND Pedot-pedot, dikali putus-putus luas. suaranya. Ya gimana? Tegangan tegangan efektif dikali NH dikali luas ujung, Mbak. Tegangan efektif berasal dari halo. Iki pertemuan 11 rek. Mosok. Iya, Pak. Gimana, Pak? Tadi Tegangan putus-putus, Pak. efektif apa? Itu berasal dari mana tegangan efektif itu apa? Dari mana? Rumah tanah dikali ketinggian, Pak. Ya, apa? Ya? Apa Dona? Berat volume tanah dikali ketinggian. Tekanan? Berat volume tanah Oh, berat dikali volume kali ketinggian. Kali apa? ketinggiannya, Pak. Ketinggian apa? Kok sekali ketinggian nih loh? Menek owe. Maaf, Pak. Kedalaman maksudnya. Wes. Dihafalkan ya. Ini tolong yang belum dibuka kameranya Alvan Rizky. Mana Alvan Rizky?
Halo, Alvan Rizky. Iya, Pak. Ya, kameramu kamu bukanya, Boh. Ini lagi di komputer, Pak. Nggak ada kameranya. Oke, di kamera. Iya. Tadi kan disebutkan QS sama dengan FS dikalikan AS. Komponen FS-nya itu apa? Ya, ini pertemuan 11, Rek. Gak apa-apa lah ya. Terus piye iki kuliah ra modot-modot lho iki. Ya, gimana Alfa Rizky? Muhammad Vega. Halija. Ini kok internet unstable ini. Nah, ini Ferdi Senja. Apa jawabannya? G, Pak. Tadi soalnya Jawabannya gimana, apa? Pak? Kowe gak ngrungokne ta? Kowe ning ndi ning kamar mandi apa ning ndi? Boten, Pak. Niki teng kapus Zoom mau apa ujungnya gak? keluar. Tadi zoomnya keluar, Pak. Baru bisa masuk ini karena Lah kowe ning ndi anumu kuwi? koneksi ini Oke lho, dari FS tadi apa? Komponen FS itu apa? kurang jelas, Pak. Kok Komponen komponen FS. FS itu apa? Eh? Kurang jelas? Kurang jelas? Rasio antara S kapasitas sama dengan apa? dukung ultimate tanah. Loh, jawaban kalau loncat loh. Ya, gimana? Apa jawabannya? Apa tadi? Tadi kan QS itu sama dengan FS kalikan AS. Tanyanya sekarang FS itu G. apa? Faktor keamanan. Faktor keamanan. Mampus we, yo. Ra lulus ya wes langsung ra lulus ya. Mampus we. QS sama dengan faktor keamanan Oke, Pak. kali AS. Ngapunten, Pak. Klintu, Pak. Kowe iki sinau apa gak jane? G, Pak. Orang mungkin lewe sinau gak ngomong, gak mungkin mbok jawab faktor keamanan. Wah, iya. Apa? Ganti ya Muhammad Ali efektif Maftuh. dikali tegangan delta. Tangan delta. Tegangan efektif. Ada tangan delta. Iki jane rumusnya sopo sing mbok gawe kuwi. Wes ganti Muhammad Ali Maftuh apa jawabannya? Ganti ucap. Lah ngene iki lek kon modot piye to, materi ini mulek iki ora barbar. Wes oke. Sekarang semua nanti dipelajari. Minggu depan pertemuan 12 kok gak iso langsung gak usah lulus. Wes ngono ae. Langsung tak kayak nilai gak lulus, lek gak gelem sinau ae. Mosok dari pertemuan 1 sampai 11 daya dukungnya gak roh gak apal nih. Terus piye ngono kuwi? Oke, ini saya ulang lagi sekali lagi dari awal. Sampai pertemuan 12 ditakoni
apa Pak Dika ora iso, wis langsung nggak usah lulus, langsung kasih nilai E saja. Berarti menandakan kamu tidak menghargai dosen karena tidak mau belajar. Kebangetan sampai pertemuan 11 gak iso loh. Mulai kayak pertemuan kita itu gak modot-modot gara-gara ngurusi daya dukung tok. Oke. Ya. Wis. Tak ulang dari awal. Ya. Jadi ini saya ulang dari awal. Nah, kamu bisa baca ini toh, civil engineering basic skills to become a successful civil engineering. Lah, maksudnya apa? Dasar teori harus kamu kuasai lah, kamu memang pengen jadi orang civil engineer. Lelek kowe teori gak iso daya dukung ora iso lho sarep piye. Ya? Oke ya. Oke. Tak baleni nih dari awal, ini mengulang dari awal. Wes ya. Tak ulang dari awal. Mestinya ini PPT ku tak bablas nih, tapi karena Raiso tak ulang nih dari awal. Jadi yang dimaksud daya dukung QU adalah ultimate bearing capacity. Karena kemarin masih umek aja nenggone individual pile, ya kita mau individual pile. Jadi monopile single. Ya. Gitu ya. Daya dukung ini maksudnya. Ini ya. Ini. Ya, ini kilo daya dukung kilo. Tiang panjang iki yang dimaksud daya dukung itu mendukung ini. Mendukung bangunan ini. Ya. Itu ya. Nah, kalau tanpa daya dukung ya bangunan-bangunan ini ya nggak akan kuat. Karena apa? Tidak ada yang mendukung. Lah gunanya tiang panjang tujuannya untuk mencapai tanah keras ini, tanahnya lunak semua. Besar ya akhirnya ambles semua. Akhirnya muncul tiang panjang supaya tercapai tanah keras. Ya, ini kan tanah lunak. Densen berarti tanah yang keras. Contohnya densen adalah praktikum pertama, sing sampai ratusan sampai itu namanya densen. Apa? Density-nya tinggi. 80% ke atas. Kalau yang kemarin, yang kedua adalah lusen, makanya daya dukungnya kecil. Nah, makanya 2 kali itu apa? Kalian bisa membedakan mana lusen, mana densen dengan efek data yang sangat berbeda. Ya, gitu ya. Ini kan densen itu pasti. Nah, ini akibatnya. Kalau apa? Kalau pondasinya runtuh. Ya, kalau daya dukungnya nggak kuat, bangunan bunga hanya roboh kabeh ini gitu. Ya. Kuwi iki wis rame ae ra ngerti tak kau wetak lho. Tolong lek serius loh. Lek masih pegel gak dilulusi kabeh kapok lho. Ya. Mbok yo sinau ngono lho, kebacut pertemuan 11 iki wisan. Daya dukung FS saya gak ngerti. Ya. Oke ya, ini efeknya. Baleni kalian ini. Nah, ini tiang panjang itu seperti ini. Ada yang ini model bore pile, ada yang dipanjang ini model bore pile. Nah, ini yang ada pile cap-nya ini aplikasi di bangunan semua ya. Ya. Jadi ini ada pile cap, ini ada pile cap untuk menahan tiang. Kita belum sampai kok ini ngurusi daya dukung tunggal toh era mari-mari 11 ya. Gitu ya. Ini kamu gambarannya seperti ini. Nah, ini yang paling penting. Bahwa kita harus mengetahui kapasitas sebuah tiang. Ya. Kemarin waktu uji itu mengetahui kapasitas atau enggak? Pemancangan itu loh, mengetahui kapasitas atau enggak? Halo, silakan yang bisa jawab.
Ini ngomong kan kemarin 2 kali. Satu pemancangan, yang kedua adalah uji beban. Waktu pemancangan itu untuk mengetahui kapasitas atau enggak? Ya? Kayaknya sing iso jawab. Halo? Ya kayaknya sing jawab tak anteni sampai engko bengi gak apa-apa iki. Ayo, lah kayaknya sing iso jawab tak tinggal makan kacang. Ayo silakan jawab. Pemancangan praktikum kemarin itu untuk mengetahui kapasitas tiang panjang atau enggak? Silakan salah satu jawab. Lega tak tinggal makan kacang sampai engko bengi lega dijawab. Ya? Halo? Silakan dijawab. Salah satu. Permisi Pak, mau menjawab. Ya, silakan. Uji pemancangan digunakan untuk menentukan kedalaman efektif yang dapat digunakan yang kedalaman efektif tiang, sedangkan uji beban digunakan untuk menentukan kapasitas tiang tersebut, Pak. Kuwi jawaban mau cacat GPT toh? Pertanyaannya ra nyambung. Pertanyaanku piye mau? Apakah uji pemancangan digunakan untuk menentukan kapasitas tiang? Ya, jawabannya Enggak, Pak. enggak. Uji pemancangan tidak. Tidak. Setahu saya uji pemancangan digunakan untuk menentukan kedalaman maksimal tiang, maaf kalau usah. Enggak jaring cat GPT. Iya toh? Enggak, Pak itu. Jadi, saya coba pendapatmu itu dari sumber yang mana? Buku yang mana? Dasarnya Itu apa? Itu jawabannya cat GPT kata-kata ngono kuwi. Ya, gimana? ya itu dari apa? Dari penjelasan sebelumnya saya rasa itu, Pak. Penjelasin apa? Pas buat itu dari salah satu materi saya baca kayak seperti itu, tapi lupa bukunya yang mana, Pak. Berarti tidak menentukan kapasitas. Tidak menentukan kapasitas. Nah, terus lah pembacaan load cell itu merupakan apa? Load cell. Pada saat uji itu pembacaan load cell sing mbok video sampai Oh, iya. kelenger-kelenger praktikum iya. itu merupakan apa itu? Ya? Oh iya, maaf, Pak. Saya kira itu cuma buat menentukan kapasitas kedalaman optimal dari tiang panjang tersebut, Pak. Loh, lah pembacaannya kan ada loro, CH1, CH2. Oh iya. CH1 kedalaman, CH2 apa? Reaksi load cell toh? Iya, buat mencari HU-nya ya. Nah, ijo, lagi kapasitas apa duduk? Oh iya, itu kapasitas tiang. Wah, lah ngono mengidentifikasi makanya toh. Mahasiswa itu mbok sing belajar iki sing tenanan. Wis arang kading belajar gak tenanan pisan. Ya gak iso-iso. Ya, lihat tuh materi sepada itu. Oh, akeh koyo ngono iki lho daya dukung tok gak mari-mari. Ya gak iso. Repot toh. Nah, wes, kita kembali ke sini. Ya. Jadi semua diagram ini adalah menentukan axial load capacity of pile. Ya. Ini yang pertama adalah skill load test. Ya. Yang kedua adalah analisis based on soil test. Ya, ini kemarin static method itu kemarin tuh. Ya. Static method. Terus analisa based on soil properties. Ini yang mana ini? Analisis based on soil properties. Kamu sudah melakukan belum ini? Ya? Ayo jawab. Salah satu sudah melakukan apa belum? Analisis based on soil properties. Sudah melakukan belum?
Wah, malah gak ru gitu. Sudah apa belum? Jawab. Karena jawab ngono lho, salah ra diseneni ya. Ya. Sebetulnya materi mektanis sing nyantol sing ndi to ya? Aku bingung. Ya, tolong ya. Mbok yo sinau ngono lho. Sudah Pak, sepertinya kemarin. Ya, sudah. Sudah kamu melakukan apa? Ketika menentukan jenis tanah dengan berat jenis tanah kayaknya Pak. Loh, lah iya. Sing di jenis tanah dan semuanya sing di. Kamu tahu nggak kemarin ada teori sama uji? Iya Pak. Ya, teori kan memasukkan ini kan. Jadi karena kemarin tanahmu tanah pasir, berarti masuknya adalah cohesionless soil. Sehingga dimasukkan kemana? Ke N biring. Nih. Dan friction biring. Kemarin kan mau hitung. Berdasarkan rumusnya Mehrop sing bingungi kayak mau. Angka keamanan kayak mau. Ini adalah masuknya ke dalam mana? Analisis based on soil properties. Berarti berdasarkan data tanah kamu masukkan daya dukungnya dari persamaan-persamaan itu. Ya, ini persamaan macam-macam, ada Mehrop dan semuanya. Ya, ini ya, cohesionless adalah tanah pasir, kohesif adalah tanah lempung. Di sini yo belum ngomong ini, kamu mulek tanah pasir tok iki. Nah, terus kemudian itu apa? Uji lapangan langsung. Ujinya menggunakan apa? SPT dan CPT, Pond Penetration Test atau sondir. Nah, gitu ya. Fungsinya sama, menghasilkan, menganalisis axial load capacity, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang kiri ini untuk berdasarkan base properties, kalau ini berdasarkan in situ atau tes lapangan menggunakan SPT dan CPT. Nah, ini nanti CPT nanti kita bahas nanti. Tapi lek panggah gak iso ya gak usah dulu. Ya. Kalau daya dukung gak iso, kamu daya dukung gak bisa, apalagi masuk ke CPT tambah mumet ngeluh sirai. CPT menghasilkan apa? Sama N biring dan skin friction. Nah, ya, gitu ya. SPT juga sama. Terus ini analisa base pile driving dynamic. Ya, ini menggunakan beda lagi. Wes gak usah sampai gini lah timbangan yang ngeluh. Ya. Gitu ya. Jadi dari sekian banyak materi pondasi lo liaten sing mbok kuasa gradul sampai pertemuan 11 lah. Parah toh? Gung masuk ning nggone CPT iki. Ya. Nah, ya, urung sampai teko kono kuwi. Nah, kemarin masuknya ini so analysis based on pile driving ini, tapi kemarin kita tidak menggunakan driving, jadi kemarin yang pancang itu adalah menggunakan penekanan biasa yaitu statik. Beja, sebetulnya materi pondasi ki sakmene iki, mangke tak tunjukkan. Lah kamu cek mulek ning nggone iki lho. Belok kiri lho, cek tanah pasir tok iki lho, cek mulek sampai dino iki rung paham. Ya mbul lainnya moga-moga ya paham. Sing tak tunjuk meng enek sing gak paham ya. Oke. Gak usah. Jadi static pile capacity akeh. Nah, ini. Jadi kita analisa supaya apa? Gitu, menghindari shear failure. Ben gak runtuh. Ya. Di awal tadi kan ben gak runtuh. Nah. Runtuh itu disebabkan karena apa? Karena settlement yang berlebih. Makanya dibatasi. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dika toh, berapa persen batas penurunannya? Jawab. Salah satu. Berapa persen kemarin diterangkan Pak Dika minggu lalu? 15% Pak. 15% dari 5% dari diameter tiang, Pak. Diameter tiang. Oke. Nah, untung pendek sing jawab. Untung enak yang jawab Ibu. Oke ya. Jadi batasannya itu settlement should be within the permissible limits.
Jadi batasnya 15% dari diameter tiang. Dasarnya itu dari sumber apa? Jawab. Sumbernya kemarin apa diterangkan Pak Ipip? 15% itu sumbernya dari mana? ASTM. Ya? Dari mana? Oh, coba jawab Madar loh. ASTMD Dari mana Bu? Apa? 1943-20. ASTM Halo? ASTMD 1143-20. Ya. Ngerti maksudnya 20 gak apa? Raruh malam. Ya. 1143 min 20 nin 20 maksudnya apa? Tahun 2020 ngono loh terbitnya itu. Oke ya. Nah, dalam kita mengukur load carrying capacity atau kapasitas pile itu ada macam-macam, statik, dinamik dan semuanya. Kita itu static method dan pile load test. Pile load test kemarin itu. Static method adalah perhitungan metodenya. Ya, kita dua ini. In situ belum, in situ nanti minggu depan mungkin terkait CPT yang grafik enek sing email duwawur karo-karoan kuwi. Ya, sing email akhir-akhir tak cekin wong 10 diawur ngirimnya. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, wis tak baleni neh iki ya. Wis dieling-eling ya. Basic konsep ultimate bearing capacity. Ya, berdasarkan uji statik formula metode, uji beban statik. Statik itu apa? Statik adalah benda mati. Ya. Secara aksial, aksial itu apa? Lurus. Orang miring, orang apa? Bebannya lurus, yaitu ini. Ya. Beban di sini, ya. Kemarin kamu dibebani, kemudian ada reaksi dari bawah. Yang reaksi dari bawah adalah ujung Q kecil P kali AP. Yang friction ini adalah Fs atau F kali AS. Ya. Ini ya. Ya ini tok konsepnya lu mulek ning kene tok. Enek sing gak iso aja. Oke. Nah, oke. Ya. Saat beban rendah, ya. Saat beban rendah, ya. Itu yang bekerja adalah frictionnya tok. Kalau memang frictionnya itu ada. Kalau enggak kayak pasir kemarin ya langsung ujung. Kalau beban maksimal semuanya bekerja. Ya, semuanya bekerja. Nah, bawah ini namanya adalah apa? Reaksi itu adalah namanya base resistance. Ini. Kalau yang samping namanya side resistance. Ketahanan samping, ini ketahanan ujung. Ya kuwi Fs, Qs dan Qp. Samping itu meliputi apa? Keseluruhan permukaan tiang ini, kabeh. Ya. Ya, keluas, seluas selimut ya. Kalau ujung ya ujungnya tok ditandai dengan luasan ujung ini. Nah, kilo ben penak ini ya. Tak kei gambar ngene iki ya. Ya. Friction itu dari samping, kalau ujung ya disonggo karo ngono kuwi. Loadnya dari atas. Nah, berarti kemarin loadnya dari apa? Waktu uji kemarin? Ya. Waktu uji kemarin loh. Yang bebani siapa kemarin? Gak ro nek iki. Mosok praktikum ping 3 kurang, njaluk ping 10. Lagi ro. Ya, halo? Rugi ya slab belajar sampai ping 3. Mangga gak apal lah. Ya. Kemarin dihasilkan dari motor. Motor berputar load cell. Yang dibaca load cell adalah reaksi tanah, yaitu namanya resisten. Resistennya ada 2, yaitu base resistance akibat ujung, side resistance akibat samping selimut. Ya. Nah, kemarin sudah buat grafik ini toh?
Iki podo grafik yang kamu buat cuma niki diturokne. Ya. Iki lek tak puter. Iki tak puter iso gak iki? Piye, muter iso gak? Oh iki. Nah, podo toh? Inilah grafik yang kamu buat kemarin. QU, QP, QS berdasarkan settlement yang beban. Sing bener ya. Ya, ini loh. Jadi tahu bahwa dalam penurunan sekian itu mana yang berpengaruh. Loading adalah bebannya. Ya, ngono ya. Loh. Oke. Nah, ini wis gak usah, ini adalah macam-macam ya, keruntuhan dari masing-masing penemu dan yang dulu. Meyerhof, Terzaghi dan semuanya. Nah, ini juga gitu. Wis gak usah angel-angel iki. Iki engko bahas iki malah ra temu-temu ya. Wis ini sekedar tahu aja. Karena daya dukungnya roh. Apa belum. Nah. Lah ini yang penting. Ya. Bahwa kita harus tahu apa transfer bebannya seperti apa. Ya. Jadi awal itu bebannya besar. Kemudian begitu dilawan ke bawah akan semakin kecil seperti ini. Ya. Ini loadnya kan di sini. Saat dia di nol, beban yang diterima akan tetap, tidak ada yang melawan. Begitu turun ke bawah, akhirnya beban ini akan sebagian ditahan oleh IP dan IS, ujung ini. Nah, yang menahan ujung ini. Nah, ini kan ujung tiang. Nah, ini. Kenapa kok bisa menahan? Lah ini ada zone 2 ini. Untuk QP, kemudian QS-nya di samping ini. Ya. QS itu polanya seperti ini. Awalnya kecil, kemudian optimum turun. Sama kayak grafik itu. Grafik uji bebanmu. Ya, kelihatan itu QS-nya. Awalnya tinggi serut, kecil, naik, terus turun serut. Begitu batas maksimal itu dia akan konstan atau bahkan tetap. Grafikmu itu lihat. Ya, ini adalah bagaimana kita melihat mekanisme transfer, load transfer mekanisme. Jadi beban itu ditransfer seperti apa, mekanisme transfernya seperti apa di tiap kedalaman. Tuh, bisa. Nah, ini. Ditransfernya seperti ini. Ada KIP, IS, ya, ini. Modelnya seperti ini. Wes gak tak terangin jeru-jeru. Nah, ini. Wes, yang penting ini. Ini adalah grafik beban kemarin. Ya. Uji beban kemarin loh. Oke. Nah, oke, ini ya. Ini adalah apa? Pengurangan beban. Ya. Nah, nanti tugasmu apa? Gayung ini ki. 8. Ya. 1,8 itu diameter 12 mili. Berarti dia di 1,8 mili kan? Berarti buat grafik ini yang 1,8 mili. Berarti kan kemarin ada tiangmu 3 kan? 3. Kalau diameternya sama, berarti ya ada 3 hal ini karena nilainya berbeda sama-sama. Misalkan diameter 12 ya. Diameter 12, S-nya ini berapa? 1,8 mili. Nah, bebannya berapa yang kamu tulis di atas ini adalah 2 kali dari reaksi yang 1,8. Ya, reaksi yang 1,8. Wis engko tak kayak contoh kowe. Ya, ini gambarannya ini ya. Jadi apa?
Tak tambah sampai ini toh. Jadi ini grafik uji beban. Ini nanti kita akan buat ini dikaitkan dengan mana nanti? Digabungkan antara pemancangan dan uji beban. Ya, gitu ya. Wes gak usah wes hitung-hitungan itu gak usah dipodo. Wes kia cukup wes. Marah ngeluh kakean lo. Ya, ini ya. Jadi hari ini saya tambah ini minggu depan nanti masalah CPT. Ya. Oke. Terus sama ini. Nah. Jadi saya tunjukkan bagaimana bedanya base resistance sama base pressure. Resistance. Nah, ini. Jadi ini ujinya FASIC tahun 1963. Ya. Jadi yang dimaksud base resistance Gung share sendiri. Oh, sorry. Nyapa kok yo tak tutup mau yo. Wah, kayak share desktop kok yo tak tutup nyapa. Sorry. Nah, oke. Nah, ini ujinya FASIC 1963. Jadi rumus-rumus kalian yang kamu gunakan itu berasal dari sumbernya ini. Ini artikel asli FASIC. Ya, ini kan podo lah gitu loh. Ya, ini. Ya. Nah, yang dimaksud dengan base resistance itu apa sih? Yaitu reaksi load cell. Ini adalah grafik ya. Grafik pemancangan. Ini dia modelnya model log gitu. Basic biasanya log. Enggak apa-apa log dan enggak sama aja tapi enggak usah pakai log enggak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah grafik pemancangan. Namanya apa ini? Gila. Depth total penetration system for different CC adan. C ya, adan C. C. Adan.
Ya, kita lanjut. Jadi ini grafik ini adalah sama kayak grafikmu. Yang awalnya di lock kan muncul ke sini kemarin, wes nggak usah di lock, ben berbeda dengan yang beban. Ya, ini grafiknya basic, percobaannya basic. Ya, ini namanya adalah apa? Resisten total. Ya, jadi reaksi dari load cell itu dari surface. Ya, terus kemudian, nah ini base pressure ini apa? Adalah bebannya. Kemarin kan 300 kilo cuma satu beban, jadi kamu nggak bisa nggak grafik ini ki, wes ABK naik. Jadi kalau kita canangkan base pressure berarti ya beban 300 berapa kilo itu dibagi luas dari tiang, ya, gitu ya. 300 kilo dibagi luas dari tiang. Karena kita cuma satu beban, ini kan bebannya banyak dari 0 sampai dan seterusnya. Ya wes, kita nggak usah membuat ini, tapi yang penting kita tahu adalah apa ini. Ya ini base resistance, sudah tahu? Sama ini. Jadi base resistance itu apa sih? Ya nilainya itu dibagi luas tiang. Ya, nilai ujungnya dibagi luas. Ya. Kalau skin frictionnya ya dibagi luas. Yes. Jadi itu ya bedanya. Base resistance itu adalah berasal dari pembacaan load cell, reaksi tanah. Kalau base pressure itu berasal dari alat pembebanannya. Ya, gitu ya. Ini sama kan dengan grafikmu, settlement, nah semua persis sama. Ya, oke. Berarti kita coba gini aja langsung. Oke, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ini grafikku kok welek. Ini gara-gara teko CSV langsung. Nah ini loh, kalau dari CSV langsung welek, bukan kayak sing kemarin itu. Iki B10 L per H20 berarti ya. Jadi nanti ini lanjutnya ya. Ini kan grafik pemanjang. Ini adalah grafik beban. Ya, ngobris. Gue praktek kontak sing grafiknya Pak. Gue kan duwe Excel tuh kan praktek kok. Aku kadung diri tak pernah grafiknya welek nih. Iki lho gabung no, pemancangan karo anu. Bisa terlihat enggak anu share screen saya sama suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya. Oke. Nah, coba diikuti ya. Dijejerkan seperti ini. Ini uji beban, ini pemancangan. Karo-karuan elek. Malah seperti ini. Ya enggak apa-apa wis. Nah, ini coba kalian lihat di tabel, ini kan belum diurutkan ya. Coba Bib, kamu Bib, share screen-nya Bib, sing grafiknya tepat.
Biar Mas Ibib ini ben langsung praktek aja Mas. Kok tak omong tak dikte. Kalian ikuti ya. Digabung pemancangan. Terus kilo yang uji beban sandingkan ini. Ketokno grafik ini. Lah, 10 mili berarti 1,5 kali 0,15 ya kan. Nah, 1,5 mili. Nah, nanti kamu lihat ya 1,5 mili ini ambil satu, nggak usah sini. Polos kan? 1,5 mili ini tarik berapa kilo ya? Kamu lihat. Ya, kamu lihat berapa kilo? Kok recording progress aku? Oh, mau record. Oh, yo wes. Coba bu grafikmu, Bu. Ya gitu ya. Nanti menunjuk di sini berapa kilo. Setelah itu berapa kilonya ini, misalkan ini piro iki? 1,5. Share screen-nya hilang. Share screen-nya Pak. Share screen-nya hilang? Ya, share screen-nya hilang. Share screen-nya hilang. Wes, kelihatan ya? Sudah? Sudah. Sudah ya. Nah, katakan 1,5 iki ya. Ini berapa ini titiknya? Katakanlah ini saya anggap yang ini aja, yang polos. Berarti titik biru. Nah, nanti tunjuk nongki biru lagi. 4,51 kilo. 4,51 kilo. 51 kilo. Ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalikan 3. Ini kali 3. Kali 3. Berarti sama dengan berapa ini? (13,35 kilo. Ya. Ini 13,35 kilo dianggap adalah beban di 0. Ya. Jadi ini grafik keturunan beban di atasnya ini 0 itu 13,5 kilo. Ya. Kita kaitkan nanti di sini. Ya. Berarti dan praktek kok. Iso tak lho. Kowe nge-share ben terok nih, ojo iki. Kowe nunjuk tak anu grafiknya. Oh alah. Ya wis oke wis iki. Wis ya. Berarti 13,5 ya. Ini yang di titik 0. Wis, kita buat grafik lagi. Nah, 13,5 ya. 13,5 kilo ya. Itu paling atas 0. Wes, kita lihat di sini 50 kilo ini. Nah, anggap aja per 50, anggap aja titiknya 0, 50 samakan dengan ini. 100 150 terus 200. Nah. Yang sudah jadi ngikuti aja 250. Ya. Ini kan kilo. Load. Ini load kilo, ini adalah mili. Nah, kedalaman D. Karena yang kita lihat di sini ya di 0 13,5 kilo. Nah, munculnya di sini berapa? Di 50 kilo ini kita lihat. Nanti neng tabel nek sayangnya aku
Ora nek tabel iki. 50 kilo ini piro iki? Loh, ra iso lek gak nggih tabel. Gak apa wis. Anggap aja 2 kilo. Berarti 50 2 kilo. Berarti berapa 50 ini di sini? Sisa dari ini adalah 50 kan 2 kilo. Berarti di sini berapa? 13,5 dikurangi 2 kilo. Nah, terus 100. Mana tadi? 100. 100. Jadi kalau di sini yang kuning, di sini yang kuning gitu loh ya. Kalau ini kita mengamati mekanisme transfer bebannya kuning, di sini juga kuning, ojo kini kuning, kini abang. Mana ya? Oke, kita lihat yang 100. Wah, gak iso pas. Ben wis 103,9. Nah ini ya. 103,9. Nah, itu ya. 3,9. Ya toh? Wes. Berarti ini dikurangi. Nah. Terus 200. Wes 150. 6. 6 6,1. 150. 6,1. Oh, biru sih. Ini berarti 3,9 ya. Sisanya piro iki berarti? Ini berarti dikurangi ini dikurangi nih. 3,9 ya di sini dikurangi 2 dulu. Kan penambahannya berarti baru ini dikurangi berarti baru 11,5 ini dikurangi ini. Nah, yes. Gitu ya. Ini berarti 3,9 ke 6,1 selisihnya berapa? Nah, kurangi dulu. Oke, kurangi. Oke. Baru untuk mengurangi. Ya. Berarti di sini nah. Yes. 200. 6,9. 6,9 berarti ini ikuti langsung ya. Langsung ikuti ya. 250 berarti. 250 8,4. Jadi yang detail pakai lihat tabelnya. Kalau saya ini kan tidak ada tabelnya, malah ngiro-ngiro ya. 8,4. Oke. Terus kita buat grafik. Nah, wes toh grafik. Ini tinggal diberdirikan. Semua sudah sini, coba ada yang ketinggalan enggak? Wes sampai ini dulu, nanti perkara nonton grafik gampang. Yang penting ini nanti dulu. Nah, ini terus nanti diberdirikan. Jadi samakan dengan grafik ini. Kita coba buat grafik kayak ini tadi. Mana PPT ku tadi? Oh, tak tutup. Iya. Apa tak share grafiknya? Nah, ini ya, tak share, tak capture. Nah, kita buat grafik ini. Jadi loadnya di sumbu. Kita buat grafik ini. Kan yang kanan kan sudah.
Wes, langsung tak share di grup ya. 2000. Bener, 22 pagi. Ojo file. Foto. Oke. Nah, jadi ditulisin nanti S-nya ini sesuai dengan sesuai dengan diameternya masing-masing ya. Karena filenya banyak berarti S 1,5, 1,8 polos. S 1,5 kranial berapa, kaudal berapa gitu ya. Kalau ada 3 grafik ininya juga 3. Lawannya nih depth-nya ini 250 sesuai itu. Wes tak share. Nanti Loh. Oke, wes. Nah, ini kan ini tinggal diberdirikan 13,5 tinggal rubah. Kok ada data label. Nah, ini tinggal dibalik aja. Pip, praktek closing data wis apik, Pip. Wis yo. Oke, ada pertanyaan enggak? Sini nanti biar yang masih pakai data yang bagus saja ini soalnya datanya belum dipetakan, malah kewaco yang ini. Nanti main di share Pip, apa ganti share bener terekam. Urung. Timbangannya aku boleh datanya. Satu tiang atau sih? Ya, nanti gini ya. Ben gak lama-lama zoomnya. Jadi ini nanti tinggal diputar karena ini rata selesaikan karena apa? Karena apa? Datanya nggak akurat ya. Ini masih kacau semua. Ya, jadi nanti kalau tiangmu jumlahnya 3, ininya juga jejer 3, 1, 2, 3. Ya, kayak contohnya itu. Wes, oke, ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Gitu ya. Yang penting ini tak kembalikan lagi sih. Yang penting cara ngitungnya ini. Perkara grafik kan tinggal muter aja. Yang penting cara hitungnya ini ya. 13,5 ini berasal dari apa? Beban maksimal. Yang diidentifikasi dari penurunan maksimal. Ya. Ini apa? Ini apa kok? Share screen-nya, Pak. Oh iya, sorry. Gampang mati. Lali. Sorry. Nah, ini yang penting ini. Perkara grafik kan ini tinggal malik aja ya. Sudah bisa semua ya. Tinggal noto lah. Nah, yang penting ini cara ngitungnya ini. Yang penting ini. Jadi tak ulangi lagi. 4,51 kilo ini berasal dari mana? Dari identifikasi uji beban ini. Ini kan diameter 10, 15 per pennya kan 1,5 mili. Kita lihat 1,5 mili di sini. Tarik. Nanti datanya kan ada. Nasinya tabelmu kan ada. Kan tiap 1 mili kan. 1,5 mili nanti menunjukkan angka berapa itu. Nah ini anggap aja di sini 4,51. 4,51 kamu kalikan 3. Kenapa dikalikan 3? ASTM itu maksimal adalah 300% dari beban ultimate maksimal berdasarkan ASTM. Jadi kita coba kita kasih beban seperti ini. Ya. Berarti 13,53 kilo. Ya. Oke ya, setelah sudah kita buat susunan tabel ini. 13,5 kilo itu kan berarti di 0.
dia masih utuh ya, maksudnya beban masih utuh, belum ada reaksi dari tanah. Kemudian kita lihat skalanya yang di sini, yang ini. Ini kemana skalanya piro? Piro, Bib? Enggak skala samping ini loh. Tiap pirang mili. Grafiknya. Loh, enggak kemarin dari sini kan tiap 1 mili toh di CPT. Nah, ini gini aja. Ini kasih aja tiap 10 mili. 0, 10 sampai 250 ya. Yang ini ya, khusus punya grafik ini. Ya. Oke. Terus kemudian kalau ini kan kebetulan 0,50 berarti 0. 0 berarti 0 ini di sini 13,5 kilo 0. Kemudian lihat 50 kilo. 50 kilo ini berapa ini yang kuning di sini? Nah, ini yang oranye ini. Kuning ini. Ya, kuning ini berapa? Oh, 1,6. Nah, tulis di sini. 50 kilo. Nah, ini 1,6 kan? Nah, ini mau kok 2 ya. Salah delok berarti. Gak apa lah anggapnya 2 ya. 2. Ya, karena ini yang pertama belum ada selisih kan, ini turun ke sini berarti 13,5 dikurangi 2 ketemu 9,6. Jadi untuk yang step kedua bisa langsung dikurangi. Tapi kalau untuk step ketiga dan seterusnya ya, nilainya ini ya dikurangi dulu atasnya. Ini yang penting ya. Ini dikurangi atasnya, muncul ini. Baru 11,5 ini dikurangi ini ketemu ini. Wes, paham? Ada yang kalau tidak paham silakan tanya. Ini yang penting. Gimana? Paham? Halo? Nanti Sudah kalau paham semua? paham, Yang penting ini lihat. ya. Nanti kalau sudah ini tinggal diblok terus ditotong untuk dibolak-balik ngono tok. Ya, gimana? Ngitungnya ini yang penting. Gimana? Nanti kalau kurang paham, lihat tayangan ulang. Halo? Halo? Sudah paham? Oh ya sudah, oke. Ya wes, oke, udah ya. Biar nggak kelamaan zoomnya. Ya, jadi sudah itu materi yang baru untuk mekanisme transfer beban ya. Nanti coba dikerjakan ya. Nanti mekanisme transfer beban nanti untuk apa itu? Untuk kita bahas di minggu depan ya, hasilnya itu. Tapi yang penting yang dasarnya itu sudah dikumpulkan dulu nanti ya. Yang penting sudah benar dulu. Yang pemancangan, grafik pemancangan sama itu. Nah, ini nanti dikerjakan untuk minggu depan. Ya, yang mekanisme transfer beban. Ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kembalikan ke Mas Ibib ya. Ya, gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agatha atas penyampaiannya. Jadi jangan lupa ya, seperti yang disampaikan Pak Agatha tadi, nanti tugasnya silakan segera dikerjakan. Kemudian mungkin teman-teman bagi yang lupa atau mungkin pengen tahu detail langkah-langkahnya, nanti rekaman dari ini akan segera saya share di YouTube, kemudian saya masukkan di Spada, seperti itu ya. Nanti segera tugasnya silakan dikerjakan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.